Saudara-saudara, tentu pernah mendengar the main thing is the main thing atau first things first ya. Itu memang selalu dalam bahasa manajemen atau dalam bahasa leadership itu dipopulerkan. Artinya begini, ada banyak yang penting di hidup ini, bukan berarti yang penting itu nggak penting, tapi di antara yang penting-penting pernah kita bisa menetapkan mana yang terpenting. Nah ternyata Tuhan itu ingin mengajar kita untuk melihat hidup ini, untuk melihat prioritas. Prioritas, saya pernah belajar misalnya, dan ini juga ada dimuat di bukunya Stephen Covey yang diterbitkan tahun 90-an, buku cukup lama, yaitu Seven Habits. Dia katakan kalau Anda kesulitan menyusun prioritas, cobalah lihat kepentingannya dan urgensinya. Sesuatu yang sangat urgent, sangat penting, berarti itu harus menempati prioritas pertama, gitu ya. Dan baru diurut dan ke bawahnya dan seterusnya. Jadi memang saudara, orang-orang yang bijaksana menyikapi hidup, dia tahu apa yang harus didahulukan, apa yang bisa dibelakangkan. Tetapi yang saya ingin sampaikan hari ini adalah, ada dua hal penting dalam hidup ini. Yang pertama terkait dengan diri kita, ke dalam diri kita, tapi yang kedua menyangkut hubungan kita dengan sesama kita. Jadi, di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, Rasul Petrus berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya berhenti dulu di kalimat ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara tahu, kalau saudara pernah belajar Alkitab, Petrus ini mengirim surat untuk memberi kekuatan kepada orang Kristen mula-mula yang ada dalam tekanan, baik secara politik maupun secara agamawi. Secara politik karena tentara Roma itu merasa bahwa kehadiran Yesus itu mengakibatkan kegoncangan. Jadi tentara Romawi itu berkepentingan menjaga stabilitas keamanan, sehingga karena Yesus dianggap penyebab dengan pengikutnya, itu akhirnya seperti dimusuhin gitu. Atau bahkan beberapa dipenjara. Nah, tokoh-tokoh agama, ahli Taurat, orang Farisi, mereka terganggu karena apa? Mulai kehilangan pengaruh. Karena pengaruh yang begitu kuat. Akibatnya sudah pasti kita pahami, ada tekanan-tekanan yang harus dialami oleh orang Kristen. Baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan tidak jarang orang Kristen dikejar-kejar dan dibunuh. Tujuannya adalah menghapus kekristenan dari muka bumi di abad pertama. Sehingga seringkali saudara, kata-kata penghiburan yang diberikan oleh baik Paulus dalam 1 dan 2 Tesalonika, misalnya oleh Petrus juga dalam surat Petrus, dia katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Semua akan berakhir kok. Akhir zaman akan datang kok. Yesus akan datang kembali kok untuk menghapus semua derita kita. Jadi ini sebenarnya dalam satu sisi, dalam makna teologisnya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu mengarah kepada nanti Yesus akan kembali untuk menghapus air mata kamu. Tetapi ada makna praktis yang lain yang Rasul Petrus juga ini sampaikan. Kesudahan segala sesuatu dekat bisa juga berarti nggak selamanya kok seperti ini. Musim akan berganti kok. Situasi akan berubah kok. Jadi artinya, apa yang sering dikatakan orang di balik mendung ada, di balik hujan ada pelangi. Nah gitu. Itu ternyata sudah dari dulu dijadikan kata-kata hiburan bagi orang-orang yang sedang bersedih, berduka dalam tekanan. Tetapi yang dikatakan oleh Rasul Petrus adalah, meskipun kita dalam tekanan, harusnya kita tidak membalas tekanan itu sebagai sebuah bereaksi dengan cara yang sama terhadap orang menekan kita. Justru dikatakan apa? Yuk kembali pada diri kita, yuk kuasai aja diri, jadilah tenang. Kuasai diri, jadilah tenang. Dia ingin mengatakan begini, dari luar sana bisa saja tekanan dengan segala macam. Tapi selama kita bisa kuasai dan jadi tenang, sebenarnya kita masih bisa berdoa kok. Kuasai diri, jadilah tenang. Jangan sampai hidupmu itu dikendalikan oleh situasi di luar. Jangan sampai orang lain mengambil kendali atas hidupmu.
Kuasai aja diri. Kuasai diri. Saya suka istilah orang mengatakan begini, tidak seorang pun berhak menyakiti kita tanpa persetujuan kita. Pernah dengar itu saudara? Artinya begini, kalau orang menyakiti kita, kalau kita setuju sakit hatilah kita. Kalau enggak, ya enggak juga. Saya coba ambil contoh ya, saya punya pengalaman dulu, saya udah pernah berapa kali cerita ya, tapi mungkin ada beberapa belum dengar cerita saya. Waktu airport kita masih di Polonia, saya punya teman pebisnis di Jakarta, tiba-tiba telepon saya, dia bilang, Pak, minta tolonglah, besok staf saya mau ke Medan, ibu-ibu, dia menuju satu kantor, dia belum pernah ke Medan, Bapak tolong antar dia sampai sana, tinggalin aja Pak. Jadi tolong ya Pak, bantu Pak. Saya bilang, iya, karena teman baik. Akhirnya saya jemput di airport, waktu itu mobil saya masih mobil sederhana, Kijang Super, di zaman itu saudara. Bagi saya udah keren. Tapi saudara tahu, waktu saya bawa ibu ini, masih di Jalan Juanda, tiba-tiba ibu ini nyeletuknya begini, kalau saya dengar nama besar Bapak, nggak menduga mobil Bapak cuma begini. Bayangin saudara, udah kita jemput ngejek saudara. Saya pengen tanya saudara jujur, kalau saudara yang bawa mobil begitu, saudara buat apa? Suruh turun. Gitu ya, suruh turun ya. Hei, Elim Simamora nggak begitu. Saya cuma tangkap depannya. Kan dia bilang, kalau saya dengar nama besar Bapak, berarti seorang besar, kan gitu kan? Oh, saya nggak mau menurunkan nama besar saya. Akhirnya saya pinjam itu, saya katakan, kalau orang keren gara-gara mobilnya, kalau saya mobil keren gara-gara saya. Lo gimana coba? Masa saya terganggu dia bilang begitu? Oh, turun aja kau, kan saya masalah sama bosnya. Dia lapor, bos aku diturunkan di jalan, kan? Bosnya telepon saya, Pak kok tega begitu sih? Apa gunanya persahabatan kita? Kan coba lihat. Tapi ketika saya katakan, orang keren gara-gara mobilnya, mobil ini keren gara-gara saya. Kira-kira apa dipikirkan? Bapak ini bisa aja, selesai. Nggak berkelanjutan, betul nggak? Halo? Makanya kuasai diri, jadilah tenang. Halo? Gimana saudara? Masa orang kendalikan hidup kita? Masa orang ngatur kita? Nah jadi di sini Alkitab ingin mengatakan begini, kondisi di luar bisa gimana pun, tapi kendalikan aja dirimu. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu enak berdoa. Supaya fokusmu ibadah itu gak terganggu. Sebab kalau berpikir ini itu, terganggu kamu beribadah. Terganggu kamu berdoa. Terganggu. Jujurnya saudara, kalau pikiran saudara kacau, berdoanya gimana? Terganggu enggak? Terganggu. Jadi karena itu saudara, yang pertama yang mau dikatakan sini kesudahan segala sesuatu dekat, artinya apa? Semuanya akan berakhir kok. Karena itu yang pertama saudara, yang penting adalah kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya jangan sampai keinginan kita berdoa, keinginan beribadah terganggu hanya karena pikiran yang kacau oleh situasi, oleh orang lain. Jangan sampai fokus kita kepada Tuhan bergeser. Sekali lagi saudara, kuasai diri dan jadilah tenang supaya kamu dapat berjalan. Ini masih ke dalam diri kita. Sekali lagi saudara, tidak seorang berhak menghina kita atau dan memberi sakit hati walaupun dihina orang, kecuali kita setuju dengan hinaan dia. Kan ada istilah orang, jelek lu, nggak apa-apa, jelek-jelek milik sendiri, kan selesai. Betul nggak? Coba, jelek, lu yang jelek, kan panjang. Saudara mau masalah panjang atau selesai? Halo ibu-ibu. Tadi malam saya punya ceritanya, ya cerita menarik lah. Saya kan termasuk suami yang tahu menghibur istri. Enggak, ceritanya kemarin kan ada acara di rumah ya dengan ibu-ibu ya. Setelah itu kan saya ngantar barang ke gereja, dia bawa mobil satu, saya mobil satu. Akhirnya setelah itu udah satu mobil aja kita jalan. Nah kemudian jalan, kita nggak punya tujuan sih, tapi jalan aja. Terus akhirnya kami kan di Padang Bulan sana. Setelah lewat agak ini, loh kita mau kemana? Dia bilang, ya ikuti aja, mau kemana? Terus akhirnya di jalan saya bilang, coba telepon anak-anak deh kita cari makan. Anak-anak telepon semua mau gitu. Ya udah cari makan aja kan. Dia bilang, loh sendal saya cuma begini, sendal kepaja ini. Saya bilang, enggak, tergantung yang make kok siapa.
Amin ibu-ibu. Tergantung yang make kok. Dan tergantung pendampingnya siapa. Gimana? Masa gara-gara sendal jadi terganggu kita? Dia percaya diri aja lagi. Ya tapi sendal apa aja ini gitu. Enggak apa-apa. Akhirnya selesai kan? Masa gara-gara sendal aja saudara-saudara terganggu? Harus pulang ke rumah udah jauh? Ayo. Ada yang begitu kan? Oke, lanjut. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ini yang jadi keinginan kita. Kita bisa tenang karena kita kuasai diri. Tetapi yang kedua saudara, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tadi fokus pada diri kita, sekarang sikap kita kepada orang lain. Ya. Sikap kita kepada orang lain. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kadang-kadang orang salah saudara. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Berarti kita kompromi sama dosa. Bukan. Ini bukan bicara kompromi. Tapi ini masuk di sini adalah, kalau kamu tahu ada orang bersalah sama kamu, jangan kesalahan dia itu kamu umbar kemana-mana. Itu maksudnya. Atau kalau orang berbuat salah sama kamu, berbuat jahat sama kamu, jangan justru kamu kehilangan identitas kamu sebagai anak Tuhan yang punya kasih. Dengan cara membalaslah, apalah. Saudara-saudara, pernah nggak mendengarkan Yesus mengatakan begini? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dengan cara begitu kamu menumpukan bara api di kepalanya. Saya pernah baca latar belakang sejarahnya. Artinya itu adalah seseorang kalau membawa, bukan bara api tiba taruh di kepala enggak, tapi ada tungku gitu taruh di kepala, bawa api. Datang itu kepada seseorang untuk menyatakan saya mengaku saya salah sama kamu. Itu artinya. Ternyata kalau kita balas kejahatan dengan kebaikan, itu bisa membuat orang akhirnya bertekuk lutut kok. Dia menyadari, oh aku yang salah, aku yang salah. Rata-rata saudara, kalau kita katakan sama orang, aku minta maaf ya, aku salah sama kamu. Biasanya dia bilang, aku juga salah kok sama kamu. Coba lihat, betul nggak? Betul kan? Tapi coba, kamu yang salah, oh kamu yang salah. Nah coba lihat, kadang-kadang aneh manusia ini. Aneh. Karena saudara lihat, menutupi banyak sekali dosa. Artinya dosa itu nggak lanjut. Orang lain nggak perlu tahu kalau teman kita yang ternyata punya aib. Tapi sayangnya saudara, di masa-masa kini, orang paling suka dengar aib orang. Kau udah tahu belum? Apa itu? Tapi rahasia lah. Kan buat penasaran orang. Kan dia penasaran. Ngapain kau bilang begitu kalau nggak mau cerita? Oke, aku cerita, tapi cuma sama kau ya. Tapi kepada 20 orang bahasanya sama. Akhirnya berita nasional, saudara. Nah, ini yang ditegur di sini. Kasih, kalau saudara punya kasih, jangan begitu gayanya. Ya udah, nggak usah cerita aja. Nah, saya ambil satu contoh di Alkitab yang bagus sekali, saudara. Saudara tahu peristiwa air bah? Ya, Nuh. Nuh itu dipilih Tuhan karena Tuhan sudah sangat marah dengan dunia ini, tapi sehingga Tuhan ingin menciptakan manusia dalam satu generasi baru lewat keluarganya Nuh. Nah setelah air bah selesai, saya potong ceritanya saudara, sampai air bah selesai, anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Jadi saudara nggak ada bangsa lain kecuali keturunan Nuh. Jadi kalau kita ini kita bersaudara semua. Nenek moyang kita Nuh. Kalau ke Adam kejauhan saudara, Nuh aja lah kita potong ya. Amin saudara. Jadi kita saudara. Amin. Oke, sepakat di situ ya, sampai situ dulu. Nah lihat. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Saya yakin sebelumnya sudah ada pohon anggur, tapi belum dijadikan kebun anggur. Belum dikelola sebagai sebuah lahan pertanian. Dan Nuh mulai kelolanya sebagai lahan pertanian. Dia petani anggur pertama.
Nah, karena itu saudara, kenapa saya perlu tegaskan itu? Lihat, setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Tentu Nuh menikmati hasil panennya. Saya percaya saat itu Nuh belum tahu bahwa air anggur itu bisa memabukkan. Mungkin sudah terjadi, dipetik sudah lama, terjadi fermentasi, dia makan banyak, akhirnya mabuk. Artinya mau saya katakan adalah, dia tidak punya niatan untuk mabuk. Itu maksud saya. Setuju ya saudara ya? Jangan katakan, Nuh aja mabuk kok. Jangan. Itu Nuh yang lain. Ya, saudara lihat. Nah, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Lihat, maka Ham, ini anak bungsu, maka Ham bapak kanan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Nah, ini satu contoh buruk. Tahu ada sesuatu yang buruk, diceritakan sama orang. Nah, coba bandingkan dengan kedua abangnya. Lihat, sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Saudara lihat. Adik mereka Ham bukannya menutupi tapi malah menceritakan sehingga orang lain jadi tahu. Kalaulah kita berandai-andai, sebenarnya kan tutupnya selesai kan? Nggak usah cerita, selesai. Jadi abang-abangnya nggak perlu tahu. Tapi dia cerita. Tapi kedua abangnya ini tetap tidak sepakat dengan adik mereka. Mereka menutupi dengan cara mundur, saudara. Nah, akibatnya saudara lihat. Akibatnya lihat ya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Dia kutuki anaknya. Mungkin kita pikir kok ada orang tua mengutuki anaknya, tapi itu fakta. Kenapa? Nuh marahnya luar biasa. Kok kamu begitu sama saya? Saya coba berpikir begini saudara, kalau kita suka ceritakan aibnya orang, sepertinya orang itu juga mengutuki kita kok. Bukan hanya dia, keluarganya ikut mengutuki kita. Teman-temannya dia, yang di pihak dia ikut mengutuki kita. Tapi sebaliknya lihat ya, apa yang terjadi pada Sem dan Yafet. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kanaan itu keturunannya Ham. Terpujilah Tuhan, terbalik kan? Waktu dengar apa yang dilakukan oleh Ham, dia katakan, terkutuk kau. Tapi waktu dia dengar apa yang dilakukan oleh anak yang lain, terpujilah Tuhan. Berbeda sekali. Artinya apa saudara? Alangkah indahnya ketika orang melihat sikap kita, orang katakan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan dia untukku, menolong aku dalam kesusahanku. Terpujilah Tuhan. Saudara lihat. Itu kepada siapa? Kepada Sem. Kemudian Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, anak kedua. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Akhirnya Ham dikatakan hamba bagi Sem, hamba bagi Yafet. Saudara, saya coba belajar sejarah perkembangannya saudara. Sem ini keturunannya adalah Israel dan negara-negara di Arab sana. Yang kaya-kaya sekarang. Yafet itu Eropa. Ham itu saudara Afrika, kulit hitam. Coba lihat faktanya. Berapa abad lamanya kulit hitam jadi budak, betul? Maaf, bukan diskriminasi. Tapi kita sedang bahas Alkitab. Dan sampai hari ini, keturunan Sem tetap populer, betul? Keturunan Yafet tetap populer di dunia Eropa. Lihat. Saya selalu melihat saudara, Tuhan itu enggak diam kok dalam dunia kita. Semua sikap kita kepada diri kita sesama kita, itu dicatat Tuhan kok.
Dicatat Tuhan, saudara. Karena itu, saya berharap saudara, janganlah sampai kita menjadi orang yang dikutuki banyak orang. Kalau kita suka mengumbar aibnya orang, udah pasti kita dikutuki banyak orang, saudara. Doa orang itu jelek tentang kita. Doanya jelek. Tetapi kalau kita ada orang punya aib, tapi kita tutupi, doanya bagus, terpujilah Tuhan, berkati orang itu Tuhan. Dia sudah engkau pakai sebagai alatmu menolong aku. Itu doa orang, saudara. Doa dari orang. Satu ketika Yesus juga pernah, ada satu peristiwa, saudara. Yesus lagi sama murid-muridnya, tiba-tiba orang-orang ahli Taurat datang membawa seorang wanita yang tidak benar. Mereka katakan, Yesus, guru, dalam hukum Taurat orang ini harus dirajam. Harus mati, dilempari batu. Karena dosanya dosa persundalan. Hukum Taurat memang bicara begitu. Dihukum mati dengan cara dilempari, sadis, saudara. Dan Yesus akhirnya menundukkan diri ke tanah. Dia coba bermain-main dengan tanah, menulis sesuatu, tapi nggak dicatatkan dalam kitab yang ditulisnya. Yesus cuma katakan begini, oke, hanya saya minta siapa di antara kamu yang tidak punya dosa, nggak punya aib, duluan melempar ya. Duluan melempar. Akhirnya satu-satu pergi, betul? Ketika Yesus menengadah lagi, loh mana semua? Udah pergi Tuhan. Dia kata pada perempuan itu, aku juga nggak menghukum engkau, pergilah, tapi jangan ulangi ya. Artinya begini, saudara-saudara Tuhan ingin katakan, kita juga kan punya aib. Coba bayangkan kalau aibmu juga dibuka orang. Begitulah sakitnya orang yang aibnya dibuka. Ya tapi kan benar, iya fakta. No fakta kok ditelanjang. Betul, fakta. Tapi kan saya tidak fakta. Ini bukan bohong, iya fakta. Tetapi kita tidak berhak, saudara, untuk membongkar aib orang. Karena kita punya kasih. Tutupi, doakan dia, temui dia. Jangan sampai orang-orang mengetahui apa yang tersembunyi dalam dirinya. Bukan berarti kita toleransi, bukan ya. Tolong jangan salah memahami. Tapi inilah yang Tuhan ingin katakan, yuk, itulah yang terutama. Untuk diri kita penting, tapi lebih penting adalah coba lihat orang lain. Apa yang kita bisa buat bagi sesama kita, saudara. Mari kita minta Tuhan menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Saya suka katakan begini, udah banyak masalah kita, jangan tambah masalah baru. Kalau kita ambil aibnya orang, ceritakan pada orang, sama dengan kita menambah masalah kita, saudara. Dan nambah musuhnya kita, betul? Tapi saya percaya, anak-anak Tuhan tidak begitu. Tuhan Yesus memberkati kita.